Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adapun topik yang kita bahas adalah tafsir dan hadis tentang metode pendidikan. Perkenalkan, saya Jumratul Aini sebagai moderator. Adapun anggota saya yaitu Azhari dengan NIM 20030960052 dan Sulis Nurul Hafidho dengan NIM 20030966064. Submateri yang akan kita bahas ada 3, yaitu menjelaskan Al-Quran tentang rambu-rambu penerapan metode pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Azhari. 2. Menjelaskan hadis-hadis tentang metode yang digunakan Nabi dalam mendidik sahabat yang akan disampaikan oleh Sulis Nurul Hafidho. 3. Menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang akan disampaikan oleh saya. Baik, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Azhari, kami persilahkan. Yang pertama, pengertian metode pendidikan Islam. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metode pendidikan Islam menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Ahmad Tafsir, bahwa metode mengajar adalah cara paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Yang kedua, menurut Ramayulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Menurut Winarno Surahmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Omar Muhammad mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan muridnya, dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan menolong murid-muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Dalil tentang metode pendidikan yang pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Profesor Hamka menjelaskan dalam ayat ini, bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap Rasulnya karena sikapnya yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididiknya. Sudah demikian besar kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena loba akan harta itu. Namun Rasulullah tidaklah terus marah-marah saja, melainkan dengan jiwa besar mereka dipimpin. Kemudian menurut Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang. Beliau menerima urusan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan. Beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain. Kemudian Al-Maidah ayat 67, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatah
Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak pernah perlu takut untuk menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu. Karena apa? Karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi. Kemudian Quran Surah An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Metode pendidikan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang pertama adalah metode hikmah. Apa hikmah? Hikmah adalah mengajak kepada jalan Allah dengan cara keadilan dan kebijaksanaan. Selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik itu subjek, faktor objek, sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan peserta didik, diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Selain itu, dalam menyampaikan materi apapun, bimbingan terhadap peserta didik hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta dengan cara yang bijak. Imam Al-Qurtubi menafsirkan al-hikmah dengan kalimat yang lemah lembut. Beliau menulis dalam tafsirnya, wa amruhu ayyad'uwa ila dinillah wa syar'ihi bitalattufi walayini duna mukhashanatin wa ta'nif. Nabi diperintahkan untuk mengajak umat manusia kepada dinullah dan syariatnya dengan lemah lembut, tidak dengan sikap kemusuhan atau dengan tidak bermusuhan. Hal ini berlaku kepada kaum muslimin dan seterusnya sebagai pedoman pembelajaran dan pengajaran. Hal ini diinspirasikan dari ayat Quran dengan kalimat qaulan layyinan. Sebagaimana Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surah Taha ayat 44. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada para siswa sehingga teacher orients akan berubah menjadi student orients. Guru yang bijaksana akan selalu memberikan peluang dan kesempatan kepada siswanya untuk berkembang. Metode nasihat atau pengajaran yang baik, sebagaimana firman Allah Quran Surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Metode diskusi. Metode diskusi yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan, yang mana tujuan dari metode ini ialah untuk lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau dialog. Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dipadukan dengan pendapat siswa lain. Satu sisi mendewasakan pemikiran, menghormati pendapat orang lain, sadar bahwa ada pendapat di luar pendapatnya, dan sisi lain siswa merasa dihargai sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, dan bakat bawaannya.
Dengan demikian, para pendidik dapat mengetahui keberhasilan kreativitas peserta didiknya, atau untuk mengetahui siapa di antara para peserta didiknya yang berhasil atau gagal. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, sungguh pendidikmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 2. Metode teladan atau meniru. Manusia banyak belajar dengan cara meniru. Dari kecil ia sudah meniru kebiasaan atau tingkah laku kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Misalnya, ia mulai belajar bahasa dengan berusaha meniru kata-kata yang diucapkan saudaranya berulang-ulang kali di hadapannya. Al-Quran sendiri telah mengemukakan contoh bagaimana manusia belajar melalui metode teladan meniru. Ini dikemukakan dalam kisah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap saudaranya Habil. Sebagaimana ia tidak tahu cara memperlakukan mayat saudaranya itu, maka Allah memerintahkan seekor burung gagak untuk menggali tanah guna menguburkan bangkai seekor gagak lain. Kemudian Qabil meniru perilaku burung gagak itu untuk mengubur mayat saudaranya Habil. Melihat tabiat manusia yang cenderung untuk meniru dan belajar banyak dari tingkah lakunya lewat peniruan, maka teladan yang baik sangat penting artinya dalam pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad sendiri menjadi suri tauladan bagi para sahabatnya. Dari beliau, mereka belajar bagaimana mereka melaksanakan berbagai ibadah. Melalui suri tauladan yang baik, manusia dapat belajar dari kebiasaan baik dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika suri tauladannya buruk, manusia akan terjerumus pada kebiasaan yang buruk dan akhlak yang tercela. Metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Bahkan ada yang berpendapat metode ceramah ini dekat dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu ajaran. Pada hakikatnya, kedua arti tersebut memiliki makna yang sama, yakni menyampaikan suatu ajaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak akan salah. Dan barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 2-3. Ayat di atas menerangkan bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran dengan memakai bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Metode ceramah masih merupakan metode mengajar yang masih dominan dipakai, khususnya di sekolah-sekolah tradisional. Metode pengalaman praktis. Seseorang yang hidup tidak akan luput dari sesuatu yang bernama problem. Bahkan manusia juga dapat belajar dari problem tersebut, sehingga memiliki pengalaman praktis dari permasalahannya. Situasi-situasi baru yang belum diketahuinya mengajak manusia berpikir sebagaimana menghadapi dan bagaimana harus bertindak. Dalam situasi demikian, manusia memberikan respons yang beraneka ragam. Kadang mereka keliru dalam menghadapinya, tetapi kadang juga tepat. Dengan demikian, manusia belajar lewat trial and error, belajar dari mencoba dan membuat salah, memberikan respon terhadap situasi-situasi baru, dan mencari jalan keluar dari problem yang dihadapinya.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk mengamati dan memikirkan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya mengisyaratkan dengan jelas perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk belajar, baik memulai pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari, ataupun lewat interaksi dengan alam semesta, berbagai makhluk dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ini bisa dilakukan dengan metode pelaksanaan praktis, trial and error, ataupun dengan metode berpikir. Kompetensi guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2006, kompetensi adalah 1. Kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan. 2. Kemampuan menguasai. Sementara Johnson tahun 2008, menurutnya kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipercayakan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Dari batasan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan seperangkat kemampuan standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kerja guru. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kepribadian keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Kompetensi pedagogik telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup 1. Menguasai karakteristik belajar dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pembelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi belajar untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan belajar. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi kepribadian atau personal. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi pelajar dan masyarakat. 3. Menempatkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.
Inti dari kompetensi sosial terletak pada komunikasi. Tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses saling mempengaruhi antar manusia. Komunikasi juga merupakan keseluruhan daripada perasaan, sikap, dan harapan yang disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, karena komunikasi merupakan bagian integral dari proses perubahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa indikator kemampuan sosial guru adalah kemampu berkomunikasi dan bergaul dengan belajar, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya. Akan tetapi, sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.